Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, Bapak Dr. Khairil Paip Pasani, MSI, Ibu Rahmita Nurbaiti, MPD, dan Ibu Juhairiyah, MPD, beserta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Syarifah Masliani dengan NIM 2110118320030 dari kelompok 12 yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis dan solusi fenomena pelanggaran kode etik oleh guru. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Hasni Muzalifah dengan NIM 2110118320015. Yang kedua ada Maulida Rahmah dengan NIM 2110118320001. Mutiara Atul Jannah dengan NIM 2110118320027. Nur Mahyanti dengan NIM 2110118320005. Nur Pinayani dengan NIM 2110118320024, Siti Nur Adijah dengan NIM 2110118320002, saya sendiri Syarifah Masliani dengan NIM 2110118320030, Suaibatul Aslamiyah dengan NIM 2110118320012. Selanjutnya adalah isi pembahasan materi kita pada hari ini. Ada 8 materi, ada 8 bagian. Yang pertama yaitu pengertian kode etik guru, yang kedua tujuan kode etik, yang ketiga kode etik guru di Indonesia, yang keempat pengertian pelanggaran kode etik guru, yang kelima faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh guru, yang keenam contoh fenomena pelanggaran kode etik guru, yang ketujuh sanksi pelanggaran kode etik guru, dan yang kedelapan ada upaya mengatasi pelanggaran kode etik guru. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kode etik guru. Kepada Saudari Nur Pinayani, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan memaparkan materi tentang pengertian kode etik guru. Kode etik guru yaitu suatu kaidah atau tatanan asusila yang mengelola tindak tanduk setiap anggota profesi pendidik di dalam melaksanakan tugas profesinya, yakni sebagai pendidik. Kode etik guru juga merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh organisasi profesi guru agar dipatuhi oleh anggota yang menyandang gelar profesi guru, yang berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan kode etik. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari kode etik. Yang pertama, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal ini, kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Yang kedua, menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari masyarakat agar tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai tindakan anggota yang dapat mencerminkan nama baik profesinya. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk berperilaku. Dengan adanya kode etik membuat peraturan yang membatasi tingkah laku dan anggota
dari anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat luar. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dengan adanya kode etik memuat norma-norma dan anjuran bagi para anggota untuk selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian terhadap profesinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dengan adanya kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina suatu organisasi profesi dan kegiatan yang dirancang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kode etik guru di Indonesia. Seperti halnya profesi lain, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan, cabang, dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama, dalam Kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks kode etik guru di Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut. Kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sumber ini dari Kongres Guru ke-16 tahun 1989 di Jakarta. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah pengertian pelanggaran kode etik guru. Etika profesi guru adalah seperangkat norma yang harus dipindahkan dalam menjalankan profesi guru kemasyarakatan. Etika profesi guru lebih dikenal dengan kode etik guru sebagai hasil kongres seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1973. Maksudnya bahwa etika profesi guru dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap guru di lapangan kerja. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh guru. Yang pertama, adanya malpraktik, meminjam istilah Profesor Mungin, yaitu melakukan praktik yang salah, miskonsep. Yang kedua,
kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosional. Yang ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Sebelum melanjutkan, guru di sini merupakan profesi yang sangat mulia. Mereka dapat mendidik, mengajar, bahkan membina murid dari yang sebelumnya mereka tidak bisa menjadi bisa, ataupun dari yang mereka belum tahu menjadi tahu. Namun, kebanyakan sekarang, guru terdampak kasus pelanggaran etika. Kasus pelanggaran ini kerap kali terjadi bukan tanpa sebab. Hal yang dapat menjadi pemicu utamanya bisa dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah, sehingga dapat menyebabkan kasus ini terjadi oleh oknum guru. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu banyaknya guru-guru yang memiliki taraf hidup atau perekonomian di bawah rata-rata. Padahal mereka pun harus menghidupi dapur mereka atau mereka itu harus menghidupi perekonomian keluarganya. Nah, berikut ada 10 contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, guru tidak dapat memahami sifat-sifat atau karakteristik para anak didiknya. Yang ketiga, guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Yang keempat, tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan anak didiknya, sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sering menimbulkan kecelakaan pendidikan. Yang kelima, guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, bahkan media yang tepat dalam proses pembelajarannya. Yang keenam, guru tidak menunjukkan kejujuran, sehingga tidak pantas untuk ditiru oleh anak didiknya. Contohnya, memanipulasi nilai, mencuri waktu belajar, pilih kasih, dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Yang ketujuh, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua sehingga orang tua tidak tahu kemajuan belajar anak. Yang kedelapan, guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya sehingga dapat mematikan kreativitas si anak didik. Yang ke-10, hubungan antar guru yang tidak harmonis. Contohnya saling menjatuhkan. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Materi berikutnya yaitu adalah sanksi pelanggaran kode etik guru. Seringkali negara mencampuri urusan profesi sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa aksi perdata maupun pidana. Sejalan dengan adanya kode etik sebuah profesi, tentu terdapat pula pengawas, lembaga atau dewan khusus yang mengawasi berjalannya kode etik dalam sebuah profesi. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan keanggotaannya, maka fungsinya adalah memberikan sanksi, evaluasi, dan pengawasan. Sebagai contoh dalam hal ini, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya,
karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya. Sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah dikeluarkan dari organisasi profesi. Mungkin itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah upaya mengatasi pelanggaran kode etik guru. Yang pertama, menindak tegas dan memberikan sanksi berat kepada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru. Yang kedua, sebelum menjadi guru, seorang calon guru seharusnya diberi tes psikologi yang ketat. Ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Yang keempat, mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik. Yang kelima, guru seharusnya memahami perkembangan tingkah laku peserta didiknya. Yang keenam, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang ketujuh, sesuai dengan pendapat Prayitno bahwa pembelajaran harus sesuai konsep HMM atau harkat dan martabat manusia. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan pada materi analisis dan solusi fenomena pelanggaran kode etik oleh guru, yaitu dari hasil penulisan makalah ini dapat diambil kesimpulan kode etik profesi guru merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh organisasi profesi guru agar dipatuhi oleh anggota yang menyandang gelar profesi guru. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ditemukan guru yang tidak memahami kode etik sehingga ada saja guru yang melanggar kode etik. Kode etik guru di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematik, dalam suatu sistem yang utuh. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Nah, demikian tadi kesimpulan presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.